Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, Magister Ilmu Politik, Program Studi Tata Kelola Pemilu Universitas Andalas. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas manajemen keuangan pemilu tentang model-model pendanaan pemilu. Model-model pendanaan pemilu itu terdiri atas 5. Pertama, yaitu pendanaan oleh negara atau yang kedua, pendanaan oleh negara yang terpisah dari APBN. Yang ketiga, yaitu pendanaan pemilu terintegrasi. Keempat, yaitu pendanaan pemilu oleh donor. Dan terakhir, pendanaan pemilu dari berbagai sumber. Pertama, pemilu dianggap sebagai fungsi utama sebuah negara. Kenapa? Karena pemilu adalah salah satu syarat sebuah negara demokrasi, sehingga pemilu dibayar oleh negara melalui APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Next, yang kedua yaitu model pendanaan oleh negara yang terpisah dari APBN. Ini biasanya di bawah model independen seperti di Albania, Ghana, dan Kosovo, di mana anggarannya dialokasikan langsung ke lembaga penyelenggaraan pemilu oleh perbendaharaan negara. Kemudian pendanaan di bawah model pemerintah. Next, yang ketiga yaitu model pendanaan pemilu terintegrasi. Nah, model pendanaan pemilu terintegrasi ini adalah model pendanaan pemilu yang digunakan di negara Indonesia, di mana anggaran pemilu terintegrasi satu item dalam anggaran nasional atau dapat terdiri dari banyak komponen yang tersebar di seluruh anggaran berbagai instansi pemerintah. Nah, contohnya di negara kita Indonesia, di mana anggaran pemilu juga dianggarkan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Next, yang keempat yaitu pendanaan pemilu oleh donor. Nah, biasanya pendanaan pemilu oleh donor ini terjadi di negara-negara yang baru keluar dari konflik atau negara yang baru demokrasi. Terakhir yaitu model pendanaan pemilu dari berbagai sumber, seperti sumber pendapatan lain yang berasal dari biaya nominasi, deposit hilang, denda yang dikenakan kepada peserta pemilu melalui penganggaran kampanye pemilu atau peraturan lain. Kemudian juga sumbangan ke penyelenggara, seperti dari perusahaan besar, dunia usaha, dan para dermawan. Nah, bagaimana pendanaan pemilu di Indonesia? Pada tahun pemilu 2019 itu Indonesia melaksanakan 5 pemilihan, yaitu Pilpres dan Pileg, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPD kabupaten kota. Nah, bagaimana pendanaan pemilu di Indonesia? Ya, anggaran pemilu di Indonesia itu dibayar oleh APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang dianggarkan oleh KPU sendiri, yang kemudian diturunkan secara top down dari KPRI, kabupaten kota, provinsi, dan kabupaten kota, dan seterusnya. Next, lanjut pendanaan pilkada atau pemilihan kepala daerah. Nah, di Indonesia pemilihan pilkada itu dilaksanakan oleh Pilgub, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota. Nah, untuk pilkada sendiri itu memang dibayar oleh APBD. Untuk Pilgub itu dibayar oleh Pemprov. Sedangkan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati itu dibayar oleh Pemkapnya, dan begitu juga dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota juga dibayar oleh Pilwakilnya. Namun, dalam aplikasi SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, anggaran APBD tadi yang dibayar untuk pilkada itu dikonversi menjadi anggaran APBN sebagai salah satu transparansi keuangan pemilu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan mengetahui tentang model-model pendanaan pemilu? Begitulah presentasi dari saya. Cukup sekian, terima kasih.